Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan, melanjutkan bab satu kemarin yaitu tentang kitab-kitab Allah. Terus yang sini Bapak akan membahas tentang kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang terakhir adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yaitu yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya yang dimasukkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal. Terus diberi hati, nurani dan nafsu. Hal ini dimasukkan agar manusia bisa menjadi apa? Khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia. Jadi pedomannya apa? Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman yang berisi hal-hal yang baik. Terus harus dilakukan dengan meninggalkan segala hal-hal yang buruk. Yang baik apa? Seperti saat ini. Daring, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tanpa guru, tanpa ilmu, kita tidak bisa memperoleh ilmu. Ya, semuanya butuh ilmu. Maka dari itu, kalau Al-Qur'an menuntun kita, ayo kita jalankan dan menjauhi keburukan. Yang buruk apa, Pak? Malas. Main game terus, tidak pernah mengerjakan tugas. Yang kedua, Al-Qur'an yaitu sebagai apa? Kitab suci umat Islam. Al-Qur'an merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Gak ada yang salah di dalam Quran. Sejak awal diturunkannya sampai sekarang, bacaan Al-Qur'an isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, Al-Ijj, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Qur'an tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kamu lihat hari ini. Al-Qur'an juga terjaga dalam hati. Ya, terus dilihat pikiran dan penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Tidak langsung blek kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tidak langsung blek yang pernah kita lihat sekarang. Jadi bagaimana, Pak? Yaitu Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surah dalam Al-Qur'an sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang turunkan sebelumnya Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Terus dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Umat Islam yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan yang sebenarnya, sampai ke akhirat. Terus di sini ada 3 perbedaan. Nomor 3 adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu Allah SWT yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya dan diturunkan dalam bentuk kitab yang tidak dibukukan. Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama-sama berisi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang kepada nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Artinya sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang
dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la secara rinci, Nabi dan Rasul menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim adalah menerima 10 suhuf, lembaran 10 suhuf. Terus Nabi Musa menerima 10 suhuf. Isa kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih terbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Terus di sini hikmah beriman kepada Al-Quran atau meyakini Al-Quran itu adalah memang Allah yang menentukan, Allah yang memberikan dan petunjuk dan pedoman sebagai kita umat manusia yang ada di muka bumi. Ini pedomannya. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Melawan orang tua itu salah, melawan guru itu salah. Ya, tidak menjalankan tugas itu salah. Yang nomor 2, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Tidak tengkar. Terus yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadikan pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang nomor 4, hikmahnya, yaitu manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Cintanya Allah kepada kita. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang tentang perilaku baik dan buruknya, baik buruknya perilaku yang kita jalani di dunia. Yang nomor 6 adalah mensyukuri segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas yang diberikan oleh Allah. Diberikan sehat, kita wajib bersyukur. Yang 7, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kalau sering membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Terus memiliki sikap toleransi. Karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan memeluk agama lain. Jadi kalau teman kita ada yang beragama lain, kita saling menghormati dan menghargai dia. Terus yang terakhir, dan menjadi kesabaran dan menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada diri kita sendiri pada saat ini adalah corona. Mudah-mudahan dengan musibah ini, meskipun kita daring, guru-guru memberikan daring, ayo kita saling mengerjakan. Itu adalah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat dari daring tersebut barokah dan bermanfaat. Tetap semangat. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak berikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS saja ya.